Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samudra Pratama, absen 20. Saya Widya Molitina, absen 37. Saya Revani Dika, absen 10. Saya Firda Putri, absen 26. Saya Sita Tatiana, absen 5. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hukum Islam. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikut bagi semua pemeluknya. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, dan sedekah kepada orang miskin. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri berasal dari Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama, hingga qiyas atau analogi hukum. Qiyas sendiri dapat diartikan sebagai alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Macam hukum Islam, syariah mengatur semua tindakan manusia dan menempatkannya ke dalam 5 kategori. Ini meliputi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 1. Wajib. Hal yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan, pahala. Sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa. 2. Sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Sunnah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau dosa. 3. Haram. Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. 4. Makruh. Makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. 5. Mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan, bersifat perintah, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi bila pahala terdapatnya. Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggal pun tidak berdosa dan tidak berpahala. Tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam bernama Abu Ishaq al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu 1. Memelihara agama. Hukum Islam memelihara atau melindungi agama bukan tanpa sebab. Seperti yang sudah jamak diketahui, agama adalah pedoman hidup dari manusia. 2. Memelihara jiwa. Lalu memelihara jiwa karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. 3. Memelihara akal. Ini juga merupakan sesuatu yang penting menurut hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. 4. Memelihara keturunan. Di dalam poin ini, hukum Islam mempunyai tujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. 5. Memelihara harta. Ini merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, hingga manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun fungsi hukum Islam adalah 1. Fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contoh melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan didasari ibadah. 2. Fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan, manfaat, dan menghindarkan kemadaratan sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. 3. Fungsi jazawir. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. 4. Fungsi tadim wa islah al-ummah.
sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Jika disederhanakan dari beberapa poin di atas, tujuan dan fungsi hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, mengatur pula hubungan antar sesama makhluk hidup. Sekian mengenai penjelasan hukum Islam dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.